Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Teman-teman yang punya gangguan asam lambung atau orang kenalnya itu biasanya dengan sebutan sakit MAH. Nah, jadi sakit MAH ini memang jangan dianggap enteng ya, walaupun teman-teman tidak sering kambuh ataupun yang memang sering kambuh. Nah, jadi memang harus dapat perhatian serius. Kenapa? Penting ya untuk memperhatikan gangguan lambung ini ataupun sakit MAH. Nah, jadi kalau seandainya dianggap remeh, dianggap enteng, ya tidak menutup kemungkinan nanti timbulnya komplikasi yang tidak diinginkan ya dari gangguan asam lambung ini. Pada video kali ini kita akan membahas cara mengendalikan asam lambung supaya MAH tidak gampang kambuh. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui ya, saya juga penderita asam lambung ya. Nah, jadi kalau seandainya asam lambung kambuh ataupun sakit MAH ini banyak sekali keluhan-keluhan yang timbul. Nah, mulai dari mual, bisa ya, muntah, sampai muntah-muntah, ini bisa. Kemudian juga nyeri di ulu hati ataupun ulu hatinya terasa perih, rasa panas di bagian dada, kemudian juga rasa sakit di tenggorokan karena asam lambungnya naik ke atas, kemudian rasa asam di mulut. Nah, kemudian rasa tidak enak makan kalau makan sakit, ataupun misalkan terasa begah ataupun rasanya kenyang ya, tidak nyaman di perut lah. Dan kemudian yang paling sering juga adalah seringnya sendawa. Nah, tentu teman-teman ya mengalami salah satunya saja sudah tidak enak, sudah bikin repot. Apalagi kalau seandainya keluhannya sekaligus rame-rame seperti itu ya. Waduh, itu sudah sangat tidak nyaman sekali ya. Mau ngapa-ngapain pasti sangat tidak enak, tidak nyaman. Ya bisa-bisa teman-teman ya harus dirawat. Nah, jadi memang asam lambung ini ataupun sakit MAH ini memang harus kita perhatikan ya supaya tidak gampang kambuh. Jadi pesan saya yang saya rasakan, kita harus mengenali kapan sih keluhan kita kambuh, apa sih yang menyebabkan keluhan kita kambuh. Jadi kita harus berhati-hati terhadap yang menyebabkan kambuh tersebut. Jadi ada beberapa tips yang akan saya berikan ya untuk menjaga asam lambung ya supaya bisa dikendalikan. Di antaranya yang pertama adalah mengelola stres. Nah, jadi teman-teman ya, orang yang menderita MAH ini rentan sekali terhadap stres ya. Stres sedikit biasanya kumat ataupun kambuh. Ada pemikiran sedikit ataupun ada yang membuat pikiran menjadi stres, kambuh. Nah, kenapa seperti ini? Ya karena kalau seandainya sedang stres, ya asam lambung bisa meningkat. Nah, itu gampangnya. Kemudian juga tubuh kita kalau seandainya sedang stres, ya fungsinya jadi nggak optimal ataupun nggak benar. Nah, itu gampangnya ya cara awamnya. Nah, jadi memang teman-teman jangan sampai teman-teman stres berlarut-larut ataupun mudah sekali stres. Nah, ini harus teman-teman kelola. Bagaimana cara mengelola stres? Ya, bisa teman-teman lakukan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan ataupun melakukan kegiatan-kegiatan positif ya. Bisa olahraga, yoga, meditasi ataupun bermain bersama sahabatnya ya, ataupun sedang hanya mengobrol ataupun hanya sekedar menonton TV, bermain game ya, tapi sewajarnya juga ya, jangan terlalu berlebihan. Jadi memang intinya dalam mengelola stres, lakukanlah kegiatan yang positif dan menyenangkan, membahagiakan. Paham ya? Jadi pasti dokter menyarankan ya ketika teman-teman berobat jangan sampai stres ya, jangan banyak pikiran ya, rileks, istirahat ya, seperti itu ya. Ya supaya itu tadi asam lambung jadi tidak berlebihan. Yang kedua adalah makan secara teratur. Nah, ini juga poin yang sangat penting, makan secara teratur. Banyak orang yang memiliki MAH makannya masih tidak teratur, akhirnya kambuh-kambuhan ya,
sakit-sakitan. Ya kenapa? Ya mungkin bisa jadi karena sibuk pekerjaan ataupun lupa memang untuk makan. Nah ini jangan sampai lagi. Kalau perlu bawa bekal ataupun bawa sesuatu yang bisa dimakan ya, dimasukkan ke dalam tas ataupun ke kantong. Ini penting ya supaya perut tidak terlalu lama kosong. Nah, kalau teman-teman makan tidak teratur, makannya telat-telat, ya sering bolong-bolong. Makan pagi, iya, makan siang aturannya jam 1 ataupun jam setengah 1, ya kemudian bolong ataupun molor sampai jam 3. Ya, nggak boleh ya, karena apa? Orang yang memiliki gangguan asam lambung, kalau seandainya makannya bolong-bolong seperti itu ataupun molor-molor, telat, ini asam lambung kan produksinya tetap. Nah, kalau dibiarkan terlalu lama perut kosong, ini asam lambung bisa mengiritasi dinding lambung. Nah, kemudian bisa meradang. Nah, kalau seandainya ini terjadi, ya tidak menutup kemungkinan teman-teman kambuh-kambuhan terus ya, karena makannya masih telat-telat. Nah, kalau seandainya teman-teman sedang tidak kambuh, ya lama-lama bisa kambuh. Kemudian saat teman-teman sedang kambuh, masih bolong-bolong makannya, ya tambah parah ya keluhannya. Nah, jadi memang penting untuk mengatur jam makannya. Jam makannya kalau bisa sama terus, pagi jam berapa, siang jam berapa, ya, sore ataupun malam jam berapa. Ya kalau perlu ya bawa bekal ataupun bawa sesuatu yang bisa dimakan. Ini penting sekali. Kenapa? Kalau seandainya jam teratur, jam biologis tubuh juga akan bagus. Tubuh akan bekerja secara efisien. Itu gampangnya ya. Yang ketiga, mengunyah pelan-pelan. Nah, jadi kalau seandainya kita makan tentu kita kunyah ya, kita kunyah. Nah, kemudian saat kita mengunyah itu kan keluar enzim-enzim ya, enzim-enzim ya, supaya nanti makanan tersebut lebih mudah diserap ya oleh tubuh. Nah, tapi yang menjadi masalah mengunyahnya itu berapa kali? Kebiasaan teman-teman bagaimana? Nah, biasanya yang saya lihat orang makan itu 3, 4 ataupun 5 kali paling banyak ngunyahnya udah ditelan. Nah, dengan alasan kenapa kok cepat-cepat buru-buru. Nah, itu gampang lah nanti perut yang ngatur. Ya, jangan seperti itu. Kenapa harus ngunyah pelan-pelan? Ketika kita mengunyah makan pelan-pelan 32 kali ataupun kurang lebih 32 kali, nah ini akan membuat makanan itu lebih hancur, lebih halus. Nah, kalau seandainya makanan halus, tubuh kita itu akan lebih mudah untuk mencerna, mengolah, menyerap dari nutrisi makanan tersebut. Tapi kalau teman-teman makan 4-5 kali kemudian langsung ditelan, nah ini tentu ya tubuh kita ya termasuk lambung itu akan bekerja lebih keras ya untuk mencerna, mengolah ya, kemudian juga menyerap makanan. Nah, itulah kenapa orang yang sakit lambung ya rata-rata pasti makannya sudah tidak teratur, makannya buru-buru, cepet ya kemudian gampang stres. Nah itu ya, jadi makannya juga harus pelan-pelan, jangan buru-buru. Tidak baik makan dikejar waktu. Nah, jadi makanlah pelan-pelan, nikmati tiap kunyahan, nikmati rasa makanan ya, jangan sambil ngobrol ya, pelan-pelan, rileks, pelan-pelan. Yang keempat, jangan banyak minum ketika sedang makan. Nah, banyak orang yang saat makan minum terus ya. Kenapa? Pertama karena dia makannya buru-buru jadi seret. Kemudian karena dia makannya kebanyakan jadi seret ya. Jadi akhirnya banyak minum. Nah, ini memang tidak disarankan terlalu banyak minum ketika sedang makan. Itu kenapa? Karena kan asam lambung itu jumlahnya ya segitu ya. Anggap saja sudah disesuaikan. Nah, ketika teman-teman minum saat sedang makan, ya untuk mengolah makanan tersebut akhirnya lambung mengirim ke sinyal kotak, coba produksi lagi. Nah, akhirnya diproduksi lagi, akhirnya banyak juga asam lambungnya jadinya ya. Kemudian ketika teman-teman makan banyak minum, itu akan membuat lambung menjadi lebih meregang, lebih penuh ya dibandingkan dengan makanan. Nah, ini akan membuat lambung menjadi tidak nyaman dan juga nyeri. Jadi nggak boleh dok ya kalau seandainya kita makan banyak minum saat sedang makan. Kalau selesai makan ya nggak masalah ya, saat sedang makan. Jadi usahakan kalau makan itu fokus, ngunyahnya pelan-pelan, jangan makan terlalu banyak, santai-santai saja ya, jangan sampai kekenyangan. Nah, jadi makannya juga tidak terlalu banyak minum akhirnya. Apalagi kebanyakan kalau makan ngumpul rame-rame akhirnya ngobrol ya. Nah, ini juga tidak boleh. Yang kelima, batasi asupan gula.
Nah, kebanyakan gula murni ya, ataupun gula yang sering ditemui teman-teman itu gula pasir. Jadi memang harus dibatasi mengkonsumsi gula, baik gula yang diberikan di makanan ataupun gula yang dipakai di minuman. Kenapa? Karena gula ini bisa menambah beban lambung ya, kerja lambung. Nah, kalau seandainya teman-teman banyak makan ataupun minum yang manis-manis, coba perhatikan, pasti rasa enek di perut ya, atau rasa tidak nyaman di perut. Kemudian lama-lama teman-teman akan cepat lapar lagi. Kemudian teman-teman akan merasa begah ya, sendawa, ingin makan lah, intinya seperti itu. Jadi memang jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan manis ataupun minuman manis ya, yang berasal dari gula ataupun sejenisnya. Jadi kurangin. Bukan tidak boleh, dikurangin. Yang keenam, tidur miring ke kiri. Nah, jadi memang disarankan ketika teman-teman asam lambungnya sedang naik ya, itu untuk tidurnya miring ke kiri. Kenapa? Ya kalau ke kiri, posisi kiri kan lambungnya itu kan ada otot ya, sphincter esophagus ya. Jadi dia nggak tumpah ke situ, nggak renggang ke situ ya, cairan asam lambungnya. Tapi kalau seandainya teman-teman tidurnya miring ke kanan, nah otomatis nanti cairan lambungnya bisa saja naik ke esophagus ya, naik ke tenggorokan. Nah, akhirnya teman-teman bisa terbangun di tengah malam dan mulutnya terasa asam. Itu juga nggak boleh. Nah, jadi memang usahakan tidurnya miring ke kiri kalau memang gangguan asam lambungnya itu sering-sering kambuh. Nah, kemudian bagaimana dengan posisi setengah duduk ataupun kepala lebih tinggi? Ini boleh juga ya, disarankan juga dengan posisi kepala yang lebih tinggi ataupun memakai bantal di kepala. Nah, jadi memang posisi tidur juga memegang peranan penting. Memang tidak besar tapi memegang peranan penting. Yang ketujuh, mengkonsumsi suplemen zinc. Nah, jadi suplemen zinc ini juga sangat berperan terhadap produksi asam lambung, terhadap pengendalian asam lambung. Nah, teman-teman tidak boleh kekurangan zinc ya. Nah, bagaimana cara untuk mengkonsumsi kebutuhan zinc? Ya bisa dibeli ya suplemen yang mengandung zinc, tapi harus hati-hati, tidak boleh berlebihan. Nah, sebaiknya ketika teman-teman mengkonsumsi suplemen zinc ya dikonsultasikan dulu ke dokter. Apakah memang perlu? Kalau perlu dosisnya berapa ya, kebutuhannya berapa. Jadi jangan teman-teman makan sendiri, beli sendiri tanpa tahu nanti dosisnya berapa ya, karena sesuatu yang berlebihan juga nggak boleh. Nah, itu tadi teman-teman 7 cara ataupun 7 tips untuk mengendalikan asam lambung ya, supaya tidak kambuh-kambuhan, tidak gampang kambuh. Nah, semoga teman-teman yang memiliki asam lambung ya tidak kambuh lagi. Saya doakan, amin. Semoga kita juga selalu sehat selalu ya. Semoga kita juga selalu diberikan kekuatan ya, kemudian juga diberikan energi yang mantap. Jangan lupa di like, di share video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa komen di video ini tentang pengalaman, cerita, ataupun mau curhat juga boleh, ataupun mau memberikan tip di komentar juga boleh. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.